Ini udah 1 tahun nih, umurnya COVID. Lo mau ngucapin apa ke COVID? Selamat ulang tahun, tidak panjang umur. Tidak panjang Mati aja. Bener. Pak, boleh tolong nggak minta dibayar dulu untuk yang kemarin beberapa titik, supaya kita bisa bikin titik berikutnya. Jadi kalau nggak dibayar, berhenti dia? Berhenti. Mati nggak lo? Dia tidak bisa menempatkan posisi dirinya dia as a client side. Oke. Kalau gua jadi klien lu, Ya. kita harus turun ke mungkin 30 orang. Atau Berarti kan 50 biaya yang jadi naik kan? Seperti biaya yang naik kan? Sepertinya begitu. Iya kan? Jatuhnya seperti itu. Manis juga. Kerekam. Oke, balik lagi di Evit Event Indonesia. Buat teman-teman sahabat event, sore ini gue lagi dengan Misteri Guest. Halo, apa kabar? Siap. Benny Alberto. Wih. Siapa yang nggak kenal? Ya kan? Teman-teman IO ya. pasti kenal. Ya. Om Benny, Siap. di masa COVID, ya kan? Perusahaan lo gimana Om, menyikapi ini? Lo adalah perusahaan yang banyak memproduce event, gila-gilaan gitu ya, ratusan event setiap tahun. Tiba-tiba COVID dan lo nggak bisa bikin event, artinya tidak ada kegiatan marketing dalam bentuk event. Gimana Om? Sedih sih. Nelongso. Gimana? Ya, kami di departemen ini hampir bisa dilihat orang gini ngeliatnya, lu nggak ada kerjaan dong lo. Tapi nggak ada kerjaan. Tetap. Nggak enak tuh dengernya tuh. Lo nggak ada Iya, kerjaan. kalau bilang lu nggak ada kerjaan dong lo selama setahun ini. Tapi nggak. Kita tetap Oke. ada kerjaan. Tetap ada ya. Tetap ada kerjaan. Karena dengan kondisi seperti tahun kemarin di bulan Maret itu, begitu terinfo kalau masuk tuh. Oke. Ini udah 1 tahun nih, umurnya COVID. Lo mau ngucapin apa ke COVID? Selamat ulang tahun, tidak panjang umur. Tidak panjang Mati aja. Iya. Bener. Oke, lanjut dong. Dendam pribadi gitu. Iya, dendam pribadi. Dan gue rasa itu dendam semua teman-teman event. Iya. Teman-teman event, pelaku bisnis, Iya. entertain dan lain-lain. Gitulah kira-kira. Jadi ya ngelongso sih, sedih sih gitu. Ya. Dengan kondisi seperti itu ya kita harus menghentikan. Ya. Kita harus menghentikan. Bahkan sebenarnya ada yang sudah close deal dalam bentuk sponsorship misalnya. Udah tanda tangan, udah kontrak, udah. Tinggal pelaksanaan. Jalan. Tinggal pelaksanaan. Oke. Bahkan ada yang udah mau jalan nih. Oke, kita mundurin. Oke. Begitu dimundurin, makin parah, makin nggak bisa jalan. Oke. Akhirnya diputuskan kita mundur sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Oke. Itu paling menyedihkan sih. Ya. Itu. Tapi akhirnya muncul nggak sih ide-ide baru dalam hal, ya masih dalam ruang lingkup marketing ya, event. Ya. Akhirnya muncul juga kan ide-ide baru itu. Ya, normalnya sih, Om. Jadi namanya kita manusia, kita kepepet dengan kondisi kepepet, kita dilahirkan punya budi pekerti dan pikiran kan ya. Iya. Dengan kepepet seperti ini, ya thank you untuk teman-teman event organizer yang akhirnya kita anggap sebagai BP di sini, business partner. Oke. Ya, kita rangkul. Ya. Om, kita berbuat apa ya enaknya ya? Karena mikir sendiri itu berat Om. Ya. Jangan lu aja yang mikir, jangan gua aja yang mikir. Biar kita mikir bareng-bareng. Benar. Akhirnya ketemulah beberapa solusi. Oke. Dari satu sisi kita dari marketing, teman-teman di brand, bagian aktivasi kita diskusi dan lain-lain. Akhirnya kita melakukan beberapa modifikasi. Beberapa modifikasi dalam bentuk off air, new normal. Off air tapi on air. Gitu ya. Jadinya digital. Didigitalkan. Jadi ya. Artinya orang main secara live, tapi ditampilkan secara streaming online. Betul. Betul, ditampilkan secara streaming. Jadi nggak ada penontonnya. Nggak ada penonton, kita berharap. Nggak ada penontonnya on the spot kan? Tapi di streamingnya karena kan kita banyak. Memang, itu hati-hati banget loh. Karena gini, walaupun nggak ada penontonnya, kan kru ada ya. Iya. Nah, itu aja kelihatan agak ramai dikit. Kita khawatirnya dibubarin gitu kan. Atau malah karena waktu itu krunya nggak sedikit juga ya? Nggak sedikit. Belum krunya artis. Belum krunya krunya IO-nya itu sendiri gitu kan. Belum kameramen apa segala. Ya, dan lain-lain gitu. Nah, belum dari kitanya sendiri. Kita pun juga akhirnya
mungkin yang biasanya, kita mau lihat ramean gitu kan. Sekarang nggak bisa, udah lu berdua aja deh yang lihat dari kita misalnya gitu. Tuh, kita pun juga sebenarnya gini, keluar itu ngeri-ngeri sedep. Ya kan? Kalau kena bawa pulang ke rumah, kalau kuat. Kalau nggak kuat lewat. Kalau nularin orang di rumah, jadi serba salah gitu. Ketakutan-ketakutan yang dibangun itu jadi paranoid ya. Membuat kita menjadi paranoid. Tapi kalau kita terus mau hidup di dalam paranoid itu, ya matilah semua. Benar. Nggak hidup kita gitu kan. Tapi yang online itu menurut lo ada nggak sih engagement? Gue nggak tahu ya bentuk online-nya, apakah orang bisa komen misalnya sehingga lo bisa tahu bahwa ada interaksi nih gitu ya. Ada itu terjadi? Ada ya interaksi? Ada. Jadi kita terus memang berapa kali lo udah bikin itu? Konser online lah katakan gitu. Ya lumayan sih. Lumayan. Baik yang sponsorship maupun yang memang kita initiate ya. Kita initiate itu udah lumayan beberapa brand dari kita. Nah dari tren itu kan ada juga perusahaan-perusahaan lain yang bikin ya. Ada juga IO yang menginisiasi membuat talk show, membuat konser online. Dari yang lo lihat nih perkembangan setelah 1 tahun COVID, menurun atau orang semakin suka akan online? Ya menurun ya. Artinya orang ada kebosanan ya. Bosan. Puncak-puncaknya itu gua melihatnya ya karena nggak ada interaksi langsung, nggak ada experience langsung. Nggak ada. Itu kira-kira bulan apa ya? Agustus apa September? Itu tuh kita mulai melihat, kalau lihat tahun lalu tuh setelah Lebaran, kayaknya momen itu mulai turun. Gitu. Jadi orang-orang memang pada saat nggak bisa pulang kampung gitu kan, itu hype bagus-bagusnya tuh. Akhirnya mereka menikmati, mereka benar-benar hampir semua perusahaan lockdown kan, dikunci semua. Nah di situ momen yang paling tepat, di situ naik. Memang ya waktu itu kebetulan kami salah satu yang duluan kalau untuk brand rokok, kita melakukan aktivasi digital untuk konser online, itu dengan segala keterbatasannya di awal-awal. Setelah itu semua bikin kan. Nah pada saat itu kita melihat juga dari beberapa teman-teman brand lain juga, kami sendiri mengalami, kami lihat hype-nya turun. Orang-orang mulai bosen bro, bosen, pengen keluar, pengen keluar gitu. Akhirnya mulai, karena gini, mau nggak mau kita akhirnya harus hidup dengan kondisi bersama dia, si virus gitu kan. Tapi jangan sampai kena, nggak mau, jangan gitu. Nah terus kalau dari online ya, dari catatan marketing nih, catatan marketing. Gimana Om, kalau gue boleh tahu sedikit nih tentang apakah brand itu tetap dalam grafik yang meningkat secara marketing atau menurun? Turun Om. Turun. Banget. Secara nasional seluruh brand industri rokok turun. Nggak ada yang naik. Menurut lo kenapa tuh kan? Karena ya itu tadi kan tujuan rokok kan ada yang trial, ada yang loyal, ada yang apa segala macam. Apa yang membuat itu? Walaupun gini Om. Teman-teman banyak yang ngomong, namanya orang ngisep ngerokok bro, itu udah suatu kebutuhan, jadi mau lu kondisi begini, penjualan rokok lo tetap, enggak Om, kan untuk di level tertentu benar, tapi pada saat ada yang di level-level yang memang agak riskan dengan kondisi keuangan, mereka pasti akan beralih ke rokok-rokok yang daya belinya turun. Daya beli turun. Pasti mereka akan beralih ke rokok-rokok yang secara harga dan rasa masih oke, tapi harganya affordable. Yang mampu dia beli lah. Mampu dia beli. Jadi di perusahaan lo sendiri mengalami penurunan untuk sales lah ya. Pasti. Nah di luar konser online kan ada kegiatan, kalau di perusahaan sigaret ada kegiatan lain. Ada. Namanya mobile direct selling. Itu berhenti juga di awal COVID. Berhenti. Semua kegiatan yang sifatnya ketemu konsumen secara langsung, itu create konsumen lah ya. Create itu konsumen. Mau nggak mau berhenti dulu. Kita stop dulu karena dari satu sisi kita juga jangan sampai nanti brandnya yang kena satu. Kalau sampai kita berjalan. Yang sisi kedua, kan teman-teman kita juga yang ngejalanin gitu kan. Kalau sampai kena, kita yang istilahnya kita yang memberikan project ini kan. Kan rasa bersalah ada Om, gitu kan. Mereka kan juga punya bahaya keluarga. juga buat brandnya juga. Bahaya juga buat brandnya gitu ya. Netizen ya kan. Berapa? Plus 62. Plus 62. Itu kejam banget ya, kejam. Itu dia. Nah, kalau dari marketing artinya sudah mengalami penurunan ya. Dari sales mengalami penurunan. Kalau kita flashback nih Om, katakanlah sebelum COVID gitu ya. Lo sebagai
pemberi pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan event organizer melihat perkembangannya I.O. bisnis I.O. di Indonesia. Menurut lo gimana sih sekarang nih? Oke, kalau bicara sebelum COVID, kalau gue sih melihat gini, betapa pentingnya I.O. Jangan kita gegabah kerjain sendiri semua, walaupun mungkin bisa, gitu. Tapi memerlukan pihak ketiga untuk membantu, memperlancar. Itu I.O. tuh menurutku sangat penting. Penting sekali gitu. Apa poin-poin penting dari I.O. menurut lo nih? Ini klien. Yang pertama adalah kreativitas. Finansial. Nah, kenapa itu. Ada yang pernah putus tengah jalan? Ada lah. Ada itu. Ada. Lu bayangin aja Om. Tiba-tiba di kontak gini. Pak, boleh tolong nggak minta dibayar dulu untuk yang kemarin beberapa titik supaya kita bisa bikin titik berikutnya. Jadi kalau nggak dibayar berhenti dia. Mati nggak lo? Padahal itu di kontrak ada jelas. Ini nonton nggak ya IO-nya kira-kira? Mudah-mudahan nonton sih. Dan udah nggak gitu lagi. Iya. Ya apa namanya? Padahal di kontrak jelas. Ya. Ada tertulis kan ada tahapan pembayaran gitu. Nah, yang disepakati kedua belah pihak. Mau ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu kan. Ada termin-termin gitu. Ada yang bayar di belakang, itu yang paling kita suka. Gila ini, bayar di belakang. Itu yang kita suka, beneran. Iya. Nah, somehow itu terjadi, gitu. Jadi tadi apa kreatif, finansial, dukungan finansial, apalagi kira-kira? Yang satu lagi adalah tim manajemennya. Working system. Working system. Jadi kalau gue melihatnya gini, kita nggak bisa cuma punya I.O. pegangan misalnya ini jago cuma satu nih, tapi dia nggak punya jaringan, mampus Om. Nggak bagus. Jadi link itu sangat dipentingkan. Sangat penting. Dari sisi kami kalau dari sisi brandnya, kita akan jauh merasa lebih nyaman. Gitu. Nggak secara pelaksanaan satu, secara budget wise pun juga. Nggak mungkin dong saat ini Om sebagai I.O. misalnya, Om gue minta tolong bikinin 10 titik ya. Terus lo bawa segerombolan lo nih. Semua mulai dari stage management, OB. Sampai kru yang paling bawah itu bagian ngasih makan, lo bawa semua gitu ke sana. Boncos gitu kan. Gitu. Kita bukan yayasan kan. Jadi link itu penting ya? Penting mana Bang? Lo pernah nggak sih nemuin bahwa lo ngasih ke I.O. pusat, terus dia punya link kan, tapi ternyata di daerah link yang digunakan oleh I.O. pusat ini adalah I.O. yang kurang bagus. Pernah nggak nemuin itu? Kelihatan nggak? Waduh nih I.O. yang di kota ini kurang nih kayaknya. Pernah ya? Pernah. Makanya kita perlu I.O. yang memang sudah ada dalam satu organisasi terpercaya. Nah itu. Ya. Mungkin saat ini ada beberapa gitu. Om pasti tahu. Dari yang mulai dari komunitas sampai memang sudah ada organisasinya. Kan sekarang ada Forum Backstagers Indonesia, ada Evendo, ada Asperapi udah lama gitu. Tapi ya itu dia memang tujuan dari teman-teman organisasi ini kan salah satu yang besar adalah ingin edukasi ini naik. Supaya kita bisa memberikan servis jauh lebih baik gitu. Nah, lo juga mumpung ngomongin organisasi ya, lo sebagai pemberi pekerjaan lagi, gue sebut sebagai pemberi pekerjaan, ngelihat tumbuhnya organisasi ini gimana? Apa sih harapan lo dengan adanya mereka menyatu sekarang gitu dalam satu organisasi gitu? Perasaan nyaman lah. Itu yang paling sederhana. Perasaan nyaman pada saat kita memberikan satu pekerjaan itu kan kita mempercayakan satu brand ke salah satu penyelenggara event gitu. Kan kalau kita sudah berikan itu istilahnya gue udah bayar lu, gue minta tolong ini nyampe gitu, sehingga pada saat diaplikasikan atau diimplementasikan lah ke area-area manapun sampai pedalaman pun gitu, itu secara quality bisa berjalan sesuai, dan bisa berjalan secara sesuai, kualitasnya sama gitu kan, dan yang paling penting adalah pesannya kita itu sampai
ke sana gitu. Kan kita kalau bikin event nggak cuma sekedar bikin konser katakan begitu udah. Tapi itu tadi ya, salah satu yang menurut gue teman-teman IO harus belajar adalah pesannya nyampe, Om. Itu bukan hal yang mudah untuk sebagian IO karena ada IO yang memang dia konsepsinya kuat gitu ya. Dia ngerti bagaimana mendeliver message-nya brand gitu. Tapi ada IO juga yang sebagai pelaksana doang. Nah, suka nggak nyampe tuh. Nah, itu dia gitu. Nah, jadi gini. Kalau sekarang gue melihatnya gini. Kan kita melakukan pitching dan lain-lain. Akhirnya IO yang bisa bertahan, IO yang akhirnya bisa kepake terus adalah IO yang inovatif. Yang dia bisa inovatif. Ya. Dia bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh satu brand. Dan dia bisa mengimplementasikannya sesuai. Nah, bagaimana caranya dia mempunyai link jaringan di cabang-cabang itu? Nah, itu sesuatu hal yang sangat penting menurut gue ya. Gitu. Nih, karena intermezzo dikit nih, gue termasuk yang bagus bukan? Kalau enggak, gue nggak mau ngobrol sama lu. Jadi harapan lo masih besar ya sama teman-teman IO, harus memperbaiki diri, teredukasi gitu ya. Kalau misalnya nih organisasi-organisasi contoh kayak Forum Backstagers Indonesia yang tempat gue ada di situ juga gitu ya. Mungkin ke depan akan banyak program-program edukasi, Om. Edukasi workshop segala macam ya. Kira-kira perusahaan lo nih melihat lo adalah pengguna jasa event organizer, senang nggak sih kalau ada program edukasi dan lo akhirnya bisa dapetin IO bagus-bagus gitu? Ujungnya lo mau sponsorin nggak? Gini, ada dua hal. Kalau kita dari sisi brand, kan mensponsori itu mesti punya tujuan. Nggak sekedar hanya mengeluarkan uang, logo gua nempel, gitu. Menurut gua itu mah udah biasa. Tapi bagaimana kita bisa engage? Terus brand gua, istilahnya brand tempat gua kerja saat ini tuh dia bisa nyampe ke konsumer maupun ke calon konsumen. Itu. Siapa calon konsumennya? Bisa teman-teman dari IO itu sendiri atau audiens yang mereka undang. Itu. Pengalaman sih 2019 kalau nggak salah, sebelum Covid itu kita pernah mensponsori salah satu kegiatan seperti itu, talk show, workshop ke kalangan mahasiswa. Itu banyak Om peminatnya. Karena mereka butuh. Mereka butuh dan mereka memang pengen belajar, bisa bikin event di kampus dan lain-lain gitu. Artinya itu belajar event ya atau belajar IO ya kurang lebih ya? Belajar IO. Belajar IO. Bagaimana kayaknya ada hal yang menarik ya kalau misalnya brand yang Om Benny dari perusahaan Om Benny bisa ikut di dalam workshop ini. Kalau mungkin yang sifatnya spesialis. Kayak misalnya edukasi tentang stage management, production, kemudian working system, itu mungkin kita bisa deliver ya teman-teman IO. Tapi mungkin dari pihak industri tempat Om Benny bekerja itu bisa memberikan tips kayak lo bisa memberikan gini, sudut pandang lo tentang IO yang bagus seperti apa gitu loh. Itu keren banget tuh. Jadi ini tuh dari client side tuh butuhnya ini. Gitu. Ya memang gini. Ada beberapa teman IO yang dalam hal ini sebagai hanya IO yang cuma bisa mengimplementasikan saja. Jadi eksekusi. Ya sudah eksekutor. Kita kasih brief, dia bikin. Udah. Tapi di dalam konsep yang dia berikan itu, yang kita lihat akhirnya, oh ini IO cuma bisa sebagai eksekutor aja. Gitu. Tapi dia tidak bisa menempatkan posisi dirinya dia as a client side. Kalau gua jadi klien lu, gitu. Kita jadiin judul aja ya, client side kita jadiin judul. Nah itu apa sih yang dilihat gitu kan? Apa yang dilihat sama si klien gitu kan? Apakah klien ikut nonton konser? Kalau gua sih enggak. Walaupun lo madepnya ke belakang ya, ngelihatnya audiens kan? Gua ngadep gini. Gini emang gini nih. Selfie. Rame bro, rame. Aman gitu kan? Gitu. Nah setidaknya ada beberapa hal lah yang memang harus diperhatikan sebagai klien di sini di dalam pelaksanaan suatu event. Tapi ini gini-gini ya di jalanan ini mereka lagi survive juga. Kan pekerja seni juga sebenarnya. Pekerja seni ini. Tapi nggak punya panggung gitu loh. Betul. Panggung mereka di jalanan gitu. Om balik lagi soal organisasi event organizer. Jadi lo cukup tinggi ya ekspektasinya ya dengan
event organizer. Menurut lo oke kan munculnya organisasi-organisasi ini? Iya dong. Menurut gua ini salah satu solusi. Solusi buat kami yang ada di sisi brand gitu untuk mempermudah dan membuat kami bekerja lebih tenang. Lebih tenang gitu. Artinya kita dapat IO yang memang paham, dia bisa melihat dalam suatu pelaksanaan IO ini bukan hanya sekedar pelaksana saja, eksekutor saja, tapi bisa melihat sebagai dari sisi pesannya brand nih bisa nyampe nggak? Nah itu yang gue pernah ketemu IO yang kayak begitu. Bahkan dia lebih teliti dibanding kita. Itu. Nilai tambah gitu kan, dia yang lo brand lo harusnya begini. Nah itu yang gue demen. Bukan yang cuma dia bisa ngedrive gitu. Bahkan dia memberikan masukan, kalau masang begini bagus apa? Gitu kan, dia bisa kasih kayak gini. Lo nggak pengen begini-begini. Akhirnya kita jadi diskusi. Karena IO itu buat kita sebagai bisnis partner. Bukan hanya doer aja gitu. Sayang kalau doer aja Om. Gitu, dan itu pasti kalau menurut gue, kalau IO yang memang nggak bisa mengembangkan dirinya, ya dia seperti IO yang sudah banyak yang tiba-tiba ada, tiba-tiba ganti bendera atau tiba-tiba hilang gitu. Nah itu sayang gitu. Om. Sedih sih itu. Sedih banget. Karena ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Cuma sebulan, 2 bulan, bubar. Habis proyeknya selesai, bubar gitu kan. Nah Om, dari yang tadi lo bilang client side ya, client side. Sekarang kalau misalnya COVID selesai, ya, artinya lo punya harapan besar untuk program-program event ini bisa berjalan lagi, gitu ya. Dari sisi client side, akan ada nggak sih program-program ke depan? Ada. Tapi tentunya kita pasti merubah strateginya. Kita udah nggak bisa lagi. Nah, mungkin sama ini satu yang gue pengen tanya tentang cost per contact. Jadi kalau di dalam event itu kan lo ada satu KPI buat teman-teman IO. Terus misalnya budget itu sekian dibagi per kepala penonton, berarti itu terjadilah cost per contact. Kalau cost per contact itu ditetapkan sama seperti sebelum COVID, pasti susah. Ada nggak sih strategi bahwa kalau di masa nanti pun ya setelah COVID mungkin yang penontonnya 5.000 jadi targetnya cuma 2.500. Keberatan nggak sih perusahaan lo tuh? Jadi gini, memang itu yang sudah kita bicarakan dari tahun lalu sih. Jadi internally kami juga sudah berpikir sampai ke situ. Apabila terjadi pengurangan. Iya, apabila kondisi itu sudah kami lakukan. Pun di kegiatan-kegiatan kami di tahun lalu, misalnya kegiatan kecil-kecil. Misalnya kegiatan kecil nih kita targetkan 100 orang nih untuk satu kegiatan ini. Itu sudah kita nggak bebankan 100 orang lagi, nggak bisa. Kita harus turun ke mungkin 30 orang atau berarti kan biaya yang jadi naik kan? Seperti biaya yang naik kan? Sepertinya begitu. Kan? Jatuhnya seperti itu. Tapi dari satu sisinya memang ini gini. Ada pengorbanan sih Om gitu kan. Kalau kita bicara trial lu jadi gimana? Korban trial gua gitu. Tapi di satu sisi apa yang harus kita kembangin nih? Ya kondisi saat ini digital dong. Kita hidup di era digital. Nah sehingga yang harus kita kuatkan adalah sisi awareness-nya, amplifikasinya yang harus kita kuatin, sehingga harapan kita di tahun-tahun ke depan, ya katakan nanti kalau sudah ada vaksin sekalipun, pasti aturannya juga tetap sekarang aja peraturannya udah dibikin harus berjarak maksimal berapa, jaraknya berapa. Gue pikir sih itu akan tetap Om, ke depan itu kayaknya masih lama kita untuk bisa seperti dulu lagi gitu. Feeling gue juga begitu. Kayaknya walaupun katanya pemerintah sudah memberikan mau mendekati lampu hijau. Gitu. Belum tapi. Rasanya nggak mungkin. Belum konkret sih Om. Belum. Walaupun pernyataannya sudah ada. Sudah ada. Gitu, tapi kan sampai sekarang belum ada. Belum. Ya kan? Belum artinya belum bisa gitu. Ya kalau yang masih ada yang bikin nekat-nekat. Gitu pun juga pasti kecil-kecil. Nah itu tuh memang kita sebaiknya bikinnya kayak model-model hybrid. Gitu. Jadi ya tetap ada off air-nya, tapi tentu cost per contact-nya jadi naik. Ya kan, karena jumlahnya kan. Nah itu pun juga ya mau nggak mau juga. Lo nggak bisa menolak dari itu gitu, karena keadaannya seperti itu. Gitu. Nggak bisa. Ya, tapi ya mau nggak mau dengan kondisi seperti ini pun juga pasti budget kita pun juga pasti akan squeeze. Kita akan squeeze. Ya, mungkin sebagian ada yang lari ke digital. Tapi gini, kalau misalnya kita bicara COVID ya, COVID muncul, kemudian terjadi pengurangan audiens,
tapi ekspektasi terhadap kesuksesannya brand kan tetap ada. Iya, iya. Nah, jangan-jangan ini masa belajar kita, masa belajarnya brand juga. Karena gue denger suatu saat di Indonesia bungkus rokok akan menjadi putih warnanya. Oh iya. Itu benar nggak sih? Itu benar. Akan diterapkan itu? Ya, infonya begitu. Infonya begitu. Jadi semua sigaret, semua rokok, bungkusnya warnanya putih. Nggak akan ada lagi logo. Ya, itu udah terjadi loh di Eropa kalau nggak salah ya. Nah, itu udah terjadi. Jadi cuma bener-bener namanya aja, letter aja. Oke. Nggak ada logo. Artinya orang nggak bisa dipancing lagi dengan visual warna, menariknya bungkus gitu ya, packaging. Udah nggak ada lagi. Ya, makanya sekarang kan berarti kan belajar nih ya, belajar bahwa nanti pun akan ada kasus-kasus itu, akan ada peristiwa itu yang membuat itu menjadi turun juga gitu ya. Iya, kalau sebutannya dark market lah. Iya. Dark market. Iya. Oke, Om Benny, sudah larut malam, enggak sih jam 7 masih. Om, terakhir Om buat teman-teman IO. Oke, dari gua buat teman-teman IO, yang pertama adalah jangan menyerah, Om. Teman-teman, kondisi seperti ini pasti akan berlalu. Teman-teman tetap semangat, tetap kreatif, selalu untuk berusaha untuk maju, dan jangan khawatir, kita pasti akan berhasil. Siap. Mantap. Om Benny, terima kasih banyak. Sama-sama, Om. Ketemuan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Thank you sahabat event. Ketemu lagi di Evit episode mendatang. Kita ondel-ondel lewat. Ondel-ondel lagi. Tapi ini gini-gini ya, di jalanan ini mereka lagi survive juga. Oh iya. Kan pekerja seni juga sebenarnya. Pekerja seni ini. Tapi nggak punya panggung gitu loh. Betul. Panggung mereka di jalanan gitu. Ntar gue lewat dulu.